Kemakmuran negeri Saba tidak berlangsung abadi. Kaum Saba dulunya menyembah matahari dan bintang-bintang, sebelum Ratu Bilqis beriman kepada Islam. Ketika ia masuk Islam, kaumnya pun mengikuti jejaknya dan menerima dakwah Nabi Sulaiman alaihi salam. Kaum Saba sempat bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi lama-kelamaan mereka kembali ke agama leluhur mereka, menyembah matahari dan bintang-bintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalbu yang Allah cintai. Kisah kali ini menceritakan, negeri Saba yang makmur bisa menjadi hancur, hanya karena tikus. Bangsa Saba adalah salah satu bangsa yang disebutkan dalam Al-Quran. Mereka memiliki kisah yang terkenal, terutama tentang hubungan Ratu Bilqis, penguasa Saba, dengan Nabi Sulaiman yang berkuasa di Syam, Palestina. Allah Ta'ala memberikan karunia kepada bangsa Saba, berupa tanah yang subur dan sejahtera. Namun sayangnya, bangsa Saba lupa diri, dan berpaling dari Allah Ta'ala. Akibatnya, mereka mendapat siksaan dari Allah Ta'ala berupa banjir besar, yang menghancurkan kerajaan mereka. Sahabat kalbu yang beriman, siapa sesungguhnya bangsa Saba ini? Saba merupakan sebuah kerajaan kuno yang telah ada sejak 1300 sebelum Masehi di daerah yang sekarang menjadi Yaman. Kemasyhuran negeri Saba benar-benar sesuatu yang fenomenal dan menakjubkan bagi siapa saja yang mengetahui kisahnya. Dalam hadis Farwah bin Musaik, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seorang laki-laki, "Ya Rasulullah, kabarkanlah kepadaku tentang Saba. Apakah Saba itu? Apakah ia adalah nama sebuah tempat, ataukah nama dari seorang wanita?" Beliau pun menjawab, "Dia bukanlah nama suatu tempat, dan bukan pula nama wanita, tetapi ia adalah seorang laki-laki yang memiliki 10 orang anak dari bangsa Arab. 6 orang dari anak-anaknya menempati wilayah Yaman, dan 4 orang menempati wilayah Syam." Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ada tambahan nama-nama dari anak Saba. Adapun yang menempati wilayah Yaman, mereka adalah Madzij, Kindah, Al-Az, Al-Asyariun, Anmar, dan Himyar. Dan yang menempati wilayah Syam adalah Lahm, Judzam, Amilah, dan Ghassan. Hadis riwayat Ahmad. Para sejarawan menyebutkan bahwa Saba memiliki nama lain, yaitu Abdu As-Syams. Dan seperti yang kita tahu, nama-nama suku Arab berasal dari nama-nama keturunan Saba. Kerajaan Saba awalnya bernama dinasti Mu'inah, dan raja-raja mereka disebut Mukrib Saba. Mereka membangun ibu kota mereka di Syarwah, yang sekarang tinggal puing-puingnya, 50 km di barat laut Ma'arib. Di sana, mereka membuat bendungan Ma'arib yang terkenal. Masa ini berlangsung dari tahun 1300 sebelum Masehi sampai 620 sebelum Masehi. Kemudian, dari tahun 620 sebelum Masehi sampai 115 sebelum Masehi, mereka mengganti nama mereka menjadi Saba, dan memindahkan ibu kota mereka ke Ma'arib. Jazirah Arab dahulu terbagi menjadi 2 wilayah, utara dan selatan. Arab Selatan lebih berkembang daripada Arab Utara. Orang-orang Arab Selatan adalah orang-orang yang aktif dan berbudaya, mereka sudah berhubungan dengan dunia luar, karena pelabuhan mereka ramai oleh pedagang-pedagang asing. Sedangkan orang-orang Arab Utara adalah orang-orang yang keras dan sederhana, karena hidup di padang pasir, mereka tidak banyak tahu tentang dunia di luar sana. Tentunya, letak kerajaan Saba sangat berpengaruh terhadap kemajuan peradaban mereka. Sahabat kalbu yang beriman, kerajaan Saba memiliki kekayaan alam yang berlimpah, yang menarik banyak orang untuk hijrah dan berdagang dengan mereka. Mereka memiliki perekonomian yang sangat hidup dan dinamis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengabarkan tentang kemakmuran kaum Saba. Sesungguhnya bagi kaum Saba, ada tanda kekuasaan Allah di tempat kediaman mereka, yaitu 2 buah kebun, di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Quran Surah Saba, ayat 15. Kedua kebun tersebut sangat luas, dan diapit oleh 2 gunung di wilayah Ma'arib. Tanahnya pun sangat subur, menghasilkan berbagai macam buah dan sayuran. Qatadah dan Abdurrahman bin Zaid rahimahumullah mengisahkan, apabila ada seseorang yang masuk ke dalam kebun tersebut dengan membawa keranjang di atas kepalanya, ketika keluar dari kebun itu,
keranjang tersebut akan penuh dengan buah-buahan tanpa harus memetik buah tersebut. Abdurrahman bin Zaid menambahkan, di sana tidak ditemukan nyamuk, lalat, serangga, kalajengking, dan ular. Tafsir At-Tabari. Al-Qushairi menjelaskan bahwa dua kebun itu bukanlah satu-satunya kebun di Sabah saat itu, melainkan dua kelompok kebun yang terletak di kanan dan kiri lembah atau di antara gunung-gunung. Arib kaya akan kebun-kebun yang beraneka ragam tanamannya. Bendungan Arib atau Arim adalah sumber kesuburan tanah di Arib. Bendungan yang panjangnya 620 meter, lebar 60 meter, dan tinggi 16 meter ini, menyuplai air ke ladang-ladang dan wilayah Arib. Sejarah mencatat, bahwa Raja Sabah, bin Yasjud, adalah pembangun bendungan ini, tetapi tafsir menyebutkan bahwa Ratu Bilqis adalah yang mengusulkan pembangunan ini. Ratu Bilqis ingin mengakhiri konflik antara rakyatnya, yang berebut sumber air sampai saling membunuh. Bendungan ini membuat orang-orang Sabah merasa aman dan tenang, karena air sudah terjamin untuk mengairi kebun-kebun dan minum ternak mereka. Sahabat kalbu yang beriman, kemakmuran negeri Sabah tidak berlangsung abadi. Kaum Sabah dulunya menyembah matahari dan bintang-bintang, sebelum Ratu Bilqis beriman kepada Islam. Ketika ia masuk Islam, kaumnya pun mengikuti jejaknya dan menerima dakwah Nabi Sulaiman alaihi salam. Kaum Sabah sempat bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi lama-kelamaan mereka kembali ke agama leluhur mereka, menyembah matahari dan bintang-bintang. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengirimkan 13 rasul untuk mendakwahi mereka, tapi mereka tetap keras hati dan tidak mau bertauhid kepada Allah dan menjauhi syirik. Allah pun mengambil kembali nikmat yang telah Dia berikan kepada mereka. Allah berfirman, tetapi mereka berpaling, maka kami datangkan kepada mereka banjir Al-Arim. Quran Surah Sabah, ayat 16. Kehancuran bendungan itu adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan balasan bagi kaum Sabah yang ingkar terhadap nikmat Allah. Allah membuat suatu sebab yang masuk akal bagi manusia, agar mereka bisa berpikir dan belajar. Dalam tafsir disebutkan, bendungan Arib runtuh karena digerogoti oleh tikus yang besar, seperti kucing. Subhanallah, Allah bisa menghancurkan bendungan itu dengan mudah, hanya dengan makhluk kecil yang diremehkan, tikus. Sejarawan juga menyebutkan sebab lain, yaitu perang saudara di antara kaum Sabah, yang membuat bendungan itu terbengkalai dan rusak oleh musuh-musuh mereka. Perang saudara itu menghalangi mereka dari memperbaiki bendungan Arib. Allahu a'lam mana yang lebih benar mengenai berita-berita tersebut. Bendungan itu hancur sekitar tahun 542 Masehi. Sejak itu, mereka hidup dalam kesusahan, tanaman-tanaman yang subur di tanah mereka tidak berbuah lagi seperti dulu, dan Yaman sekarang menjadi salah satu negeri miskin dan kering di Jazirah Arab. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tetapi mereka berpaling, maka kami datangkan kepada mereka banjir yang besar, dan kami ganti kedua kebun mereka, dengan dua kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon ats, dan sedikit dari pohon sir. Demikianlah kami memberi balasan kepada mereka karena kekafiran mereka. Dan kami tidak menjatuhkan azab yang demikian itu, melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir. Quran Surah Sabah, ayat 16-17. Dalam firman-Nya yang lain, dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri, yang dahulunya aman lagi tentram, rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu Allah merasakan kepada mereka, pakaian kelaparan dan ketakutan, disebabkan apa yang selalu mereka perbuat. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka, seorang rasul dari mereka sendiri, tetapi mereka mendustakannya, karena itu mereka dimusnahkan azab, dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Quran Surah An-Nahl ayat 112-113. Kisah kaum Sabah mengandung pelajaran yang mengerikan, jika kita renungkan dengan hati. Mereka pernah memiliki negeri yang subur dan makmur, tapi kemudian menjadi kering dan tandus. Allah menuliskan kisah mereka dalam Al-Quran, dan menamai surat yang berisi kisah mereka, dengan surat Sabah. Ini adalah peringatan bagi manusia, agar selalu ingat nasib kaum ini. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang sabar lagi bersyukur. Quran Surah Sabah, ayat 19.
Dan itulah kisah dari negeri Sabah yang hancur karena seekor tikus. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya dan bisa meningkatkan keimanan kita. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Ruang Kalbu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.